Halo, saya Wahyu Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan dan mengimplementasikan asosiasi role mining dengan a priori dan FP growth. Di sini saya akan menggunakan dataset transaksi retail dan tujuan saya di sini yaitu pertama, memahami teori dasar asosiasi role mining. Yang kedua, memahami cara kerja algoritma a priori dan FP growth secara konseptual. Yang ketiga, menerapkan a priori dan FP growth pada dataset transaksi. Yang keempat, mengevaluasi aturan asosiasi menggunakan metric lift. Yang kelima, membandingkan kecepatan eksekusi antara a priori dan FP growth. Yang keenam, menampilkan aturan asosiasi teratas yang ditemukan. Dataset yang digunakan pada saat ini yaitu dataset retail asosiasi rule mining yang memiliki dua kolom yaitu transaction ID dan item. Yang pertama, penjelasan teori. Apa itu asosiasi rule mining? Asosiasi rule mining atau ARM adalah teknik dalam data mining yang bertujuan untuk menemukan hubungan atau asosiasi antara item dalam sekumpulan data transaksi. Contoh klasik adalah analisis keranjang belanja. Contohnya, orang yang membeli roti juga cenderung membeli susu. Hubungan ini diekspresikan dalam bentuk aturan asosiasi seperti item A, maka item B. Ini dibaca sebagai jika item A dibeli, maka item B juga cenderung dibeli. Untuk mengevaluasi kekuatan dan kepentingan sebuah aturan asosiasi, digunakan beberapa matriks. Yang paling umum adalah support beberapa item atau kumpulan item muncul dalam dataset. Yang kedua ada confidence, yaitu seberapa sering item B dibeli ketika item A sudah dibeli. Dan yang ketiga itu ada lift, mengukur seberapa besar kemungkinan item B dibeli jika item A sudah dibeli. Dibandingkan dengan kemungkinan item B dibeli secara independen, nilai lift atau lebih dari satu menunjukkan adanya asosiasi positif, yaitu membeli A maka meningkatkan kemungkinan membeli B. Lift sama dengan 1 menunjukkan tidak ada korelasi, dan lift kurang dari 1 menunjukkan asosiasi negatif. Yang kedua di sini ada algoritma asosiasi rule mining. Ada beberapa algoritma untuk menemukan aturan asosiasi. Dua yang paling terkenal adalah yang akan kita gunakan adalah pertama a priori. Algoritma a priori itu adalah algoritma ARM paling awal dan fundamental. Prinsipnya utamanya didasarkan pada sifat anti monoton dari support. Jika sebuah item A dan B bersifat frekuens atau muncul cukup sering di nilai atas minimum support yang ditemukan, maka semua subsetnya A dan B juga harus frekuen. Kebalikannya, jika sebuah item A bersifat infrequent di bawah minimum support, maka semua superset misal A, B, AC, dan lain-lain juga pasti infrequent. A priori bekerja secara literatif, membangun item set frekuen selangkah demi selangkah. Dimulai dengan mencari item set frekuen yang banyak dari satu item. Kemudian menggunakan item set frekuen dari langkah sebelumnya untuk mencari item set frekuen dengan dua item. Dan seterusnya sampai tidak ada item set lagi yang bisa ditemukan. Untuk kelebihan a priori, konsepnya mudah dipahami. Kekurangan a priori itu mungkin lambat karena memerlukan banyak pas atau pemindaian. Terdapat dataset dan menghasilkan banyak kandidat atau item set yang mungkin tidak frekuens. Dan metode yang kedua yang akan kita gunakan yaitu ada FP growth atau frequent pattern growth. FP growth menawarkan pendekatan yang berbeda untuk menemukan item set frekuen tanpa menghasilkan kandidat item set secara eksplisit seperti yang dilakukan a priori. FP growth bekerja dalam dua tahap. Yang pertama, membangun struktur data yang disebut FP3. Ini mengompresi data transaksi ke dalam struktur mirip pohon berdasarkan item set frekuen. Ini hanya memerlukan dua pas terhadap dataset. Yang kedua, menambah main item set frekuen dari FP3 menggunakan teknik rekursif. Kalau kelebihan untuk FP growth yaitu umumnya dia lebih cepat daripada a priori, terutama pada dataset yang padat.
memiliki banyak item unik karena menghindari pembuatan kandidat item set yang besar. Kekurangan FV Growth atau FP3 bisa memakan banyak memori jika dataset sangat besar dan kompleks. Setelah item set frequent ditemukan oleh salah satu algoritma a priori atau FV Growth, tahap selanjutnya kita di sini akan menghasilkan aturan asosiasi dari item set frequent tersebut dan menghitung matriks seperti confidence dan lift. Dan di sini kita akan mengimplementasikan metode a priori dan FV Growth. Yang pertama di sini kita menggunakan pandas untuk memanipulasi data dan ML extend untuk algoritma a priori dan FV Growth dan TEM untuk mengukur waktu eksekusi. Selanjutnya di sini kita memuat data data yang kita pet itu kita sudah taruh di dalam Google Drive dan akan terload di dalam konten drive my drive, data mining, dan nama filenya. Seperti yang saya jelaskan tadi, dataset yang kita punya itu mempunyai dua kolom, yaitu transaction ID dan item. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan pre-processing data. Dataset kita memiliki transaction ID dan item. Item dibiasakan oleh koma. Untuk menggunakan algoritma dari MXTED, kita perlu mengubahnya menjadi format one-hot Xcode, di mana setiap kolom mempresentasikan sebuah item dari nilainya adalah true atau false, atau 1 atau 0, menunjukkan apakah item tersebut ada dalam transaksi. Di sini kita akan mengkolomkan berdasarkan transaction ID dan membukain item dalam transaksi. Dan mengolomkan item berdasarkan transaction ID atau agregisasi item menjadi daftar item per transaction ID. Untuk setiap item di item, kita memisahkan berdasarkan koma, menghapus spasi kosong di awal atau akhir. Dan setelah kita jalankan kodenya, kita mendapatkan yaitu jumlah transaksi yang ditemukan yaitu ada 1000. Contoh beberapa transaksi pertama dalam format daftar item itu transaksi 1. Ada susu, roti, sereal, dan lain-lain. Dan juga transaksi 2 sampai transaksi 5. Ada yang memiliki lebih dari 5, 2, atau yang mempunyai data hanya 1. Dataset dalam format one-hot encode atau yang versi yaitu true atau false tadi. Ini seperti ini. Item pada transaction 1 itu false karena tidak ada, dan banana itu true karena pada transaction 1 itu ada banana. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya di sini kita akan mengimplementasikan a priori dan generate rules. Begini ini menerapkan algoritma a priori untuk menemukan item set frequency dan kemudian menghasilkan aturan asosiasi dari item set tersebut. Kita akan mengukur waktu eksekusi untuk perbandingan performanya nanti. Pertama, kita mencari frequent item set menggunakan a priori. Yang kedua, menggunakan fungsi a priori dari ML extend. Langkah yang ketiga yaitu menghasilkan aturan asosiasi. Kita menggunakan matrix lift untuk menentukan nilai minimum lift rules. Ya, yang terakhir di sini kita menyimpan waktu eksekusi untuk perbandingan data di akhir. Dan di sini kodenya dijalankan. Metode tersebut menggunakan minimum support 0.01. Algoritma a priori selesai dalam 0,0865 detik. Dan jumlah frekuensi item set yang ditemukan yaitu ada 498. Beberapa frekuensi item set pertama pada a priori itu ada apple dengan 0.218 dan banana yang supportnya 0.260
dan bir 0234. Jumlah aturan FCC yang dihasilkan dengan lift itu lebih dari sama dengan 1.0 dan 1454. Beberapa aturan pada asosiasi pertama seperti ini. Pada Apple dan Banana yaitu mempunyai attendance support 0.218 dan consequence support 0.260. Selanjutnya di sini kita akan mengimplementasikan FP growth dan generate rules. Di sini kita akan menerapkan FP growth dan generate rules dengan menemukan item set frequent. Langkah pertama yaitu mencari frequent item set menggunakan FP growth dan menggunakan fungsi FP growth dari mextend. Langkah yang kedua yaitu menghasilkan aturan asosiasi. Dan yang terakhir yaitu menyimpan waktu FP growth untuk perbandingan di akhir. Isi kode ini dijalankan dan algoritma FP growth selesai dalam waktu 2.2103 detik. Jumlah frekuensi item set yang ditemukan yaitu ada 498, sama seperti pada metode a priori tadi. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan aturan asosiasi teratas. Kita akan menampilkan 10 aturan asosiasi teratas berdasarkan nilai lift dari kedua algoritma. Menampilkan 10 aturan teratas dari a priori diurutkan berdasarkan lift. Dan menampilkan 10 aturan teratas dari FP growth juga diurutkan berdasarkan lift. Seperti ini. Aturan asosiasi teratas berdasarkan lift menggunakan a priori seperti ini. Dan ini untuk aturan asosiasi FP growth berdasarkan lift dengan FP growth. Yang terakhir di sini kita akan membandingkan performa komputasi. Bagian ini kita akan membandingkan waktu eksekusi kedua algoritma menggunakan function a priori total runtime yang sudah kita buat tadi di atas dan FP growth total runtime. Di sini kita mendapatkan waktu eksekusi a priori termasuk generate rules-nya yaitu 0.0865 detik dan waktu eksekusi untuk FP growth dengan generate rules yaitu 2.2103 detik. Di sini FP growth mendapatkan waktu yang lebih lama. Ketiga, output dan perbandingan. Aturan asosiasi di atas, output menampilkan 10 aturan asosiasi teratas dari a priori dan FP growth. Diurutkan berdasarkan nilai lift yang tinggi menunjukkan korelasi positif yang kuat antara item di unseeded. Dan konsekuen aturan-aturan ini bisa memberikan wawasan tentang kebiasaan belanja pelanggan, misalnya item apa yang sering dibeli secara bersamaan. Interpretasi susunan aturan itu jika aturan A maka B dengan lift 3.5 ini berarti pelanggan memiliki item A yang memiliki kemungkinan 3,5 kali lebih besar untuk membeli item B dibandingkan dengan pelanggan yang membeli item B secara acak tanpa membeli item A. Perbandingan performa komputasi. Output di atas juga menunjukkan waktu eksekusi kedua algoritma pada dataset ini secara teori. FP growth diharapkan lebih cepat daripada a priori. Nyatanya di sini waktu eksekusi FP growth termasuk lebih lama daripada a priori. Berdasarkan waktu eksekusi yang teratas, kita bisa
Lihat algoritma mana yang lebih efisien dari dataset ini dengan parameter min support yang kita gunakan. Kesimpulan perbandingan di sini a priori lebih cepat daripada FP growth. Di sini terakhir saya akan mengimplementasikan algoritma a priori dari nol atau from scratch. Pertama, di sini kita menggunakan pandas dan time untuk mencatat waktu dan collection untuk menghitung frekuensi item set dengan mudah. Pertama di sini kita membuat function helper, itu membuat data visualisasi untuk mengubahnya dari daftar transaksi. Setiap transaksi adalah set item unik. Jadi di sini kita memastikan bahwa item adalah string, menangani nilai none, dan mengelompokkan item berdasarkan transaction ID, mengubahnya menjadi dataset menggunakan set yang memastikan item unik dalam setiap transaksi. Jadi di sini contoh beberapa dataset transaksi pertama dalam format set item. Selanjutnya di sini kita membuat get frequent satu item set, itu mencari item set frequent yang hanya berisi satu item dan mengembalikan dictionary seperti item trik 2 support untuk memudahkan sistem membaca datanya dan menghitung frekuensi setiap item menggunakan for loop pada tabel transaction, dan setiap item bakal akan ditambah sama dengan 1. Selanjutnya memfilter item yang memenuhi minimum support dan menggunakan frozen set agar bisa menjadi key dalam dictionary atau set. Selanjutnya di sini kita menggenerate candidates menggunakan parameter frequent item set ref level. Di sini kita menggenerasi item set kandidat berukuran K dari item set frequent berukuran K-1. Ini adalah langkah join dalam algoritma a priori. Pertama di sini kita mengambil daftar item set frequent dari level yang sebelumnya dan membandingkan setiap pasangan item set menggunakan level dari sebelumnya. Di sini kita juga membuat function prune candidates, itu memangkas item set kandidat yang memiliki subset tidak frekuen. Ini adalah langkah prune atau dari algoritma a priori. Itu alurnya mengecek setiap subset berukuran K1 dari kandidat, dan selanjutnya jika ada subset yang tidak ada frekuen item set ref level, maka tidak frekuen, dan subnet tidak ada dalam frekuen level, maka dia akan tidak perlu cek subset dari kandidat lain. Di sini selanjutnya kita menghitung support untuk item set transaction menggunakan get frequent item set yang punya parameter transaction, kandidat, dan min support. Itu menghitung support dari item set kandidat lain yang memiliki frequent mengembalikan dictionary. Selanjutnya di sini menghitung frequent setiap kandidat dalam transaksi menggunakan for loop dan memfilter kandidat yang memenuhi minimum support. Di sini menampilkan frequent item yang menampilkan jumlah frequent item yang didapatkan pada level ini. Dan di sini ada fungsi yang terakhir, yaitu fungsi utama pada untuk a priori. Menjalankan algoritma a priori untuk menemukan semua item frekuen, mengembalikan dictionary bersarang ukuran item set atau item set support. Di sini ketika tidak ada transaksi, maka tidak ada transaksi yang untuk diproses untuk error handling. Maka pertama yaitu mencari frekuen satu dari item set. Yang kedua, di sini iterasi untuk mencari frekuensi dari item set K yang lebih dari satu. Di sini juga kita melakukan while loop ketika selama masih ada frekuensi item set di level sebelumnya.
Langkah kedua, generasi kandidat K item set dari frekuen K-1 dari item set. Dan yang ketiga yaitu pre-running kandidat. Yang keempat yaitu menghitung support dan memfilter frekuen K item set dan menyimpan frekuen K item set yang telah ditemukan. Lanjut ke level berikutnya, dan seperti itu seterusnya sampai datanya habis. Jadi di sini kita menampilkan jika algoritma a priori sudah selesai dan mengabulkan semua frekuen item set dari berbagai level. Sekarang di sini ada function generate rules dengan nama generate rules association rules from sketch. Di sini menghasilkan aturan asosiasi dari item set frekuen dengan literasi melalui frekuen item set yang berukuran lebih dari satu. Untuk setiap frekuen item set, coba bagi menjadi attendant dan konsekuen. Hanya attendant aturan jika attendant juga frekuen support lebih dari satu, ini sudah terjamin jika item set adalah frekuen. Tapi cek supportnya. Di sini kita mengubah daftar dictionary jadi data frame untuk menampilkannya menjadi lebih baik menggunakan pandas. Dan untuk penggunaan function yang telah kita buat tadi di atas, jadi pertama kita mendeklarasikan file path atau dataset yang akan kita gunakan. Sama seperti yang tadi menggunakan library, dia menggunakan from sketch ini kita juga menggunakan data yang sama, yaitu data retail dataset retail. Pertama kita memuat preprocessing data. Yang kedua jalankan algoritma a priori-nya. Dan kita menampilkan beberapa fragment dari item set. Dan yang ketiga itu generate aturan asosiasi dari fragment item set. Yang keempat, tampilkan 10 aturan teratas berdasarkan lib. Kita jalankan kodenya dan kita menjalankan algoritma a priori from sketch dengan min support 0.01 ditemukan 16 frekuensi satu item set. Di sini masih mencari frekuensi dari item set. Dan selanjutnya sistem akan mencari frekuensi pada frekuensi 3 item set dan selanjutnya pada 4 item set. Dan algoritmanya pun selesai. Total frekuensi item set yang ditemukan yaitu ada 498 tadi. Sama seperti yang menggunakan library tadi. Dan waktu eksekusi a priori yang kita buat manual ini itu 0.1727 detik. Lebih cepat dari yang menggunakan library tadi. Mungkin karena kodenya minimal dan tidak terlalu overkill, jadi itu yang mempengaruhi menjadi lebih cepat walaupun menggunakan data yang sama. Menghasilkan aturan asosiasi dengan min confidence 0.5 dan min leaf 1.0, dan jumlah aturan asosiasi yang dihasilkan itu 0 dan tidak ada aturan asosiasi yang telah ditemukan. Sekian dari saya, terima kasih.